Film Kim Ji Young Born, 1982, kisah inspiratif bagi perempuan. Kim Ji Young Born 1982, yang terkenal dan pernah mengundang kontroversi di Korea Selatan. Film ini diadaptasi dari sebuah novel, bertemakan feminisme, karya Cho Nam-ju, yang sukses di dalam dan luar negeri. Film ini disutradarai oleh Kim Do-young, dan ditulis oleh Yo Yang-ah. Seperti novelnya, film ini sukses mendapat perhatian besar, dan menuai kontroversi, terutama dari para anti-feminis di Korea Selatan. Selain itu, dikabarkan oleh banyak media Korea, banyak pasangan di Korea Selatan berpisah setelah film ini dirilis. Memang isu kesetaraan gender atau feminisme, masih menjadi topik yang tabu di berbagai negara, termasuk Korea Selatan, yang masih kental dengan budaya patriarki. Namun, dirilisnya film yang diangkat dari kisah nyata, penulisnya ini seperti angin segar bagi para perempuan, yang tidak bisa menyuarakan pendapatnya ataupun keinginannya. Kim Ji Young Born, 1982, menceritakan tentang Ji Young, sebagai ibu rumah tangga. Kim Ji Young adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya selalu memberikan perhatian yang lebih kepada adik laki-lakinya, dibandingkan dirinya. Ia pun dituntut untuk menikah dibandingkan mencari pekerjaan. Setelah ia bekerja di tempat yang ia sukai, ia pun dituntut untuk menikah dengan kekasihnya Jung Dae-hyun. Namun tuntutan pun tidak berhenti di situ. Tuntutan selanjutnya pun datang dari keluarga suami. Dimulai dari tuntutan untuk berhenti bekerja, memiliki anak, dan fokus mengurus rumah tangga. Dengan menerima tuntutan demi tuntutan, tanpa ia sadari, tekanan pada dirinya pun kian menumpuk, dan ia mulai kehilangan jati dirinya. Setelah ia melahirkan, ia memilih untuk merelakan pekerjaannya dan fokus menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Ia pun menjalani kehidupan ibu rumah tangga dengan segala rutinitasnya. Namun suatu saat, Dae-hyun melihat sesuatu yang berbeda dari diri Ji Young. Ji Young terlihat kehilangan kesadarannya, dan mulai berbicara seperti neneknya, dan bahkan temannya sendiri, yang sudah lama meninggal. Dae-hyun mengira kalau istrinya ini kesurupan. Ia pun diam-diam berkonsultasi ke psikiater untuk mengetahui lebih lanjut kondisi istrinya. Film dimulai dengan Dae-hyun yang sedang bertemu dengan seorang psikiater untuk menanyakan perihal kesehatan istrinya. Di sisi lain, Ji Young terlihat layaknya seperti ibu rumah tangga pada umumnya, dengan berbagai kesibukan, yakni mengurus rumah, memasak, merawat anak dan menanti kepulangan suami dari tempat kerja. Permasalahan mulai terjadi, ketika Ji Young berkunjung ke rumah mertua, bersama dengan suami dan anaknya, untuk menghadiri sebuah perayaan tahun baru. Dengan keadaan yang lelah, Ji Young tetap berusaha untuk menjadi menantu yang baik, mulai dari ikut memasak bersama mertuanya, hingga tengah malam dan terbangun kembali, ketika pagi buta dengan waktu istirahat yang sebentar. Ketika Dae-hyun mencoba membantu, dan memberikan saran kepada ibunya, untuk membeli makanan dengan tujuan agar istrinya bisa istirahat, namun, ibunya menolak, dan mengatakan bahwa menyediakan makanan adalah tugas seorang perempuan. Setelah perayaan selesai, semua istirahat, kecuali Ji Young, yang masih sibuk membereskan dapur. Ketika hendak pulang, tiba-tiba, kakak Dae-hyun datang, sehingga Ji Young dan suami tertahan, dan harus kembali untuk menyediakan makanan, untuk menyambut kakak Dae-hyun. Saat mertua dan kakak iparnya sedang bersantai, secara tiba-tiba Ji Young berbicara seolah-olah, dirinya dirasuki oleh leluhurnya. 좋다, 지금 뭐랄까? 쉬게 해주고 싶으면 집에 좀 보내주. 우리 지영이는 얼마나 서운하겠어요.
Daehyun dengan sigap membawa istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya agar bisa segera tenang. Setiba di rumah orang tuanya, Ji-yong pun istirahat. Suasana kamar mengingatkan dirinya akan masa lalu, di mana saat dia dan kakak perempuannya, yang bernama Kim Yang, seringkali diminta membantu ibu dan neneknya untuk menyediakan makanan, menata ruang makan, merapikan peralatan dan lain-lain. Selain itu, ketika dirinya dan kakak perempuannya sedang bercanda dan tertawa, akan segera diingatkan oleh tantenya, dan mengatakan jika perempuan harus sopan dan lembut. Ji-yong juga teringat, di mana mertua ibu Ji-yong, selalu menekankan bahwa, harus memiliki anak laki-laki lebih dari satu, untuk penerus keluarga, anak perempuan, jika sudah menikah sepenuhnya menjadi hak milik suami, dengan begitu secara perlahan akan melupakan orang tuanya, sehingga memprioritaskan harus ada anak laki-laki lebih dari satu dalam sebuah keluarga. Beranjak dari tempat tidur, Ji-yong melihat pena yang mengingatkan kembali kenangan, di mana dia bercita-cita menjadi seorang penulis, berharap ayahnya membelikan pena tersebut. Akan tetapi, ayahnya hanya membelikan untuk adik laki-lakinya, yang bernama Kim Ji-suk. Adegan berpindah, ketika Ji-yong dan suaminya sedang berada di rumah. Sebelum berangkat kerja, Daehyun meminta istrinya untuk segera mengunjungi psikiater demi kesehatannya. Daehyun khawatir istrinya sedang mengalami depresi postpartum. Ji-yong mengiyakan, dan segera melakukan rutinitas harian, sebelum berangkat mengunjungi psikiater. Di perjalanan menuju tempat penitipan anak, Ji-yong melihat seorang gadis muda yang sedang berangkat kerja, dan mengingatkan dirinya di masa lalu, yakni sebagai seorang pekerja kantoran, tepatnya bagian marketing atau pemasaran. Prioritas utama pada tempat kerja Ji-yong dahulu adalah pria. Sepandai apapun wanita di kantor tersebut, pada akhirnya, tetap para pria yang akan menerima prioritas kenaikan jabatan. Para petinggi kantor beranggapan bahwa, wanita tidak selayaknya untuk ambisius, terkait dengan pekerjaan, karena masih memiliki tanggung jawab mengurus keluarga, dan utamanya merawat anak. Mereka mengatakan, bahwa, ketika anak tidak langsung dirawat oleh ibunya, akan menyebabkan anak tersebut kurang dalam hal apapun, terkait dengan kecerdasan, sopan santun dan lain-lain. Tersadar, Ji-yong segera melanjutkan perjalanan untuk menuju ke tempat psikiater, akan tetapi, karena merasa sehat dan pemeriksaan yang dianggap terlalu mahal, akhirnya dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Keesokan harinya, Ji-yong bertemu dengan mantan rekan kerjanya, mengatakan bahwa terdapat kesempatan kerja kembali di perusahaan lamanya jika dirinya ingin bekerja. Ji-yong merasa senang dan mencoba untuk meminta izin suaminya. Di luar dugaan, suaminya tidak mengizinkan Ji-yong dengan alasan kesehatan, dan takut jika istrinya kelelahan karena harus melakukan double job, yakni mengurus anak dan bekerja. Ji-yang menjadi sedih dan penyakitnya kambuh. Di tengah malam, kali ini dia seperti dirasuki oleh teman karibnya yang telah lama meninggal. 요즘 지영이 많이 힘들게 말해줘. 떨면서 고백하던 20살 차승현으로 보이는 거야? Di sini Daehyun sedih, dengan keadaan istrinya yang semakin lama semakin terbebani. Di pagi hari, di perjalanan pulang, Ji-yong teringat kembali pada masa lalunya, ketika dirinya menjadi siswi SMA, di mana dalam perjalanan pulang menggunakan bis umum, terdapat seorang anak laki-laki sedang menyentuh bagian tubuhnya, dan Ji-yong tidak mampu untuk berteriak maupun berkata-kata. Beruntungnya terdapat seorang bibi, yang tanggap dan langsung mengajaknya bicara. Ketika bis berhenti,
dan Ji-yong turun untuk kembali menunggu jemputan dari ayahnya. Tiba-tiba, anak laki-laki tersebut mengikuti Ji-yong, sedangkan ayah Ji-yong belum datang menjemputnya. Ketika anak laki-laki ingin mendekati Ji-yong, secara tiba-tiba, Bibi turun dari bis dan mengusir anak laki-laki tersebut. Ji-yong yang sedikit trauma, ia menangis. Ketika ayahnya tiba, ayahnya tetap menyalahkan Ji-yong, karena menyayangkan keputusan putrinya, melakukan kursus di tempat yang jauh. Selain itu, ayahnya juga menyalahkan seragam Ji-yong, yang dianggap terlalu pendek, sehingga menarik perhatian lelaki. Sesampainya di rumah, Dae-hyun yang berpikir kembali terkait dengan kesehatan istrinya, ia mengambil keputusan dengan berat hati, mengizinkannya Ji-yong kembali bekerja. Ji-yong amat senang, mendengar keputusan suaminya untuk mengizinkannya bekerja kembali. Suatu ketika, Dae-hyun ada pekerjaan yang mengharuskan dirinya keluar kota, sehingga, Ji-yong terpaksa harus tinggal di rumah orang tuanya. Ji-yong merasa senang dapat beristirahat sejenak, dengan mengingat kenangan bersama dengan kakak dan adiknya. Saat perjalanan mengantar Ji-yong untuk kembali ke rumahnya, telepon Ji-yong berdering, di mana dia mendapatkan pesan singkat, bahwa dia mendapat tawaran pekerjaan dari mantan manajernya dahulu. Sesampainya di rumah, dia membuat pesta sederhana, untuk merayakan pekerjaannya bersama dengan Dae-hyun. Berbeda dengan Ji-yong, Dae-hyun tidak bersemangat dan melakukannya dengan setengah hati, karena menyesal dengan keputusan yang dia buat. Dae-hyun teringat, ketika mereka baru menikah, di mana keluarga Dae-hyun yang menekankan kepada mereka, agar segera mendapatkan momongan, meskipun Ji-yong belum siap. 왜 이리 징그럽게 Adegan berganti, saat Dae-hyun bekerja, rekan kerja wanita membawa anaknya ke kantor, dikarenakan sakit, dan tidak tega untuk meninggalkannya di rumah. Hal tersebut menjadi pusat perhatian bagi pimpinan perusahaan Dae-hyun. Di sisi lain, Ji-yong dengan semangat, berusaha mencari pengasuh anak, untuk menggantikan dirinya saat bekerja, tapi sayangnya, gak ada satu orang pun yang berminatnya. Dae-hyun yang merasa gak tega dengan istrinya, ia pun mengusulkan bahwa dirinya siap cuti, agar istrinya bisa bekerja, tanpa harus mencari pengasuh anak. Saat Ji-yong mulai mempersiapkan pekerjaannya, tiba-tiba telepon berdering, di mana merupakan panggilan telepon dari ibu mertua. Ji-yong dengan antusias menginformasikan bahwa dirinya akan bekerja kembali di sebuah perusahaan. Sedangkan Dae-hyun akan bergantian untuk mengambil cuti, mengurus anak. Lalu seketika mertuanya menyalahkan dirinya jika karir anaknya hancur gara-gara keegoisan istrinya. Ji-yong pun kembali sedih. Saat itu juga, mertuanya menelpon ibu Ji-yong, dan menceritakan keegoisan, dan ketidaknormalan putrinya. Ibu Ji-yong merasa terpukul dengan kabar tersebut, lalu segera menemui putrinya untuk mengetahui keadaannya. Setibanya di sana, ibunya memberitahu Ji-yong, ia akan merawat anak Ji-yong, apabila Ji-yong sedang bekerja, namun, tiba-tiba, penyakit putrinya kembali kambuh, di mana dia seperti dirasuki oleh neneknya. 네가 그 꽃다운 나이여서 월급 따박따박 받아올 때만 Ibu Ji-yong sangat sedih dengan apa yang dialami oleh putrinya. Ketika ibunya kembali ke rumah,
Ibu Ji-yong menyayangkan sikap suaminya, yang selama ini hanya memperdulikan kesehatan putra sematawayangnya, daripada kedua putrinya. Di sisi lain, Ji-yong dan Dae-hyun berdiskusi kembali terkait dengan pekerjaan. Ji-yong memutuskan untuk tidak bekerja, karena tekanan dari mertua dan suaminya sendiri. Saat itu, Dae-hyun memberanikan diri untuk mengatakan kepada Ji-yong tentang penyakit yang dia alami istrinya, lalu menunjukkan bukti sebuah video, di mana secara tiba-tiba, dia menjadi orang lain pada saat tertentu. Ji-yong yang merasa bersalah pada suaminya, ia pun sedih, sedangkan Dae-hyun, ia sedih, karena takut kehilangan istrinya yang ia cintai. Saat Ji-yong bertemu kembali dengan rekan kerjanya, dia mengatakan bahwa dirinya tidak berkeinginan untuk mengambil pekerjaan tersebut, dengan alasan lebih memprioritaskan anak dan keluarga. Ji-yong tidak menceritakan terkait penolakan Dae-hyun, guna menjaga kehormatan suaminya di depan orang lain. Lalu Ji-yong datang ke psikiater. Psikiater memberikan saran kepada Ji-yong untuk tidak memendam perasaan dan emosi, serta lebih bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan. Ji-yong bersedia menerima, mematuhi, dan mempraktikkan semua saran dan masukan dari psikiater. Hal tersebut dibuktikan Ji-yong, di mana saat dia sedang mengantri untuk sebuah kopi di sebuah kedai, anaknya merengek nangis dengan menarik bajunya, dan secara tidak sengaja menjatuhkan kopi yang dia pegang. Seketika membuat dirinya menjadi pusat perhatian umum. Awalnya dia tidak menghiraukan berbagai cibiran dari orang sekitar yang mengeluh, karena membuat antrian menjadi lama, akan tetapi, dia tidak tahan lagi, ketika ada seorang pria yang mengatakan bahwa dirinya lelet seperti cacing dalam membersihkan tumpahan kopi tersebut. Di sini, Ji-yong kesal, langsung menghampiri dan membungkam mulut pria tersebut, dengan mengatakan bahwa dirinya tidak berhak menghakimi orang yang tidak dia kenal, lalu pria dan kedua temannya langsung pergi. Adegan ditutup dengan kesembuhan Ji-yong secara perlahan, di mana dia mengejar impiannya, menjadi seorang penulis, tanpa meninggalkan kewajibannya, mengurus anak dan keluarga. Dan film pun selesai.